Kalau Bapak Ibu lihat ya, saya mungkin cerita tentang apa itu namanya ya, pare lah sedikit. Ya. Ini ada pare saya bawa, ya pare. Pernahkah kita bertanya ya, atau pernahkah kita berpikir ya, mengapa pare ini pahit gitu kan? Mengapa pare ini pahit? Terus kenapa katakanlah jeruk ini manis gitu kan? Mengapa pare ini pahit dan mengapa jeruk ini pahit? Katakanlah, atau mungkin kenapa jahe ini pedas? Ya, atau panas gitu kan. Itu yang saya katakan kita merenung yang Allah sudah singgung kita dalam Al-Qur'an, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang sia-sia ya Allah, engkau ciptakan pare ini pahit. Enggak ada yang sia-sia ya Allah, engkau ciptakan jeruk ini manis gitu kan. Dia ada yang sia-sia ya Allah, engkau ciptakan katakanlah kunyit ini rasanya agak getir seperti itu. Karena di situ ada manfaat semua. Yang jadi masalah kita sekarang ini, saya akan berikan pemahaman supaya Bapak Ibu bisa menangkap pesan saya ini. Ya. Yang jadi masalah kita sekarang itu di apa ya? Kalau mungkin boleh saya katakan itu di kotak-kotakkan pemikiran kita. Ya. Dengan pemikiran atau pemahaman yang ada saat ini dengan sebelah mungkin dengan kalau mungkin bahasa keren itu dengan pemahaman seperti pemahaman reduksionis gitu kan. Reduksionis itu seperti apa? Kayak begini. Saya tadi pagi baca buku ini, Bos sekalian. Ini beberapa literatur yang saya punya gitu kan. Ini buku ini. Buku ini mungkin Bapak Ibu kenal dengan beliau ya, pengarangnya Dr. Abdul Mun'im, jangan-jangan hadir. Kemudian ada Profesor Dr. Endang Hanani, ya, Magister Sains Apoteker. Saya baca buku ini dan saya takjub luar biasa. Kenapa saya takjub sekalian? Di sini beliau menyebutkan tentang herbal-herbal tumbuhan yang berperan untuk beberapa sistem, ya, mulai dari jantung, kemudian mulai dari saluran pencernaan, saluran pernafasan, susunan saraf pusat, anti obesitas, hepatoprotektor, anti asam urat, suportif anti kanker, saluran kemih dan sebagainya. Dan hampir semua yang beliau sebutkan tadi ada kunyitnya, coba. Ada kunyit di situ, ya. Terus saya berpikir, kenapa kita bisa sekarang, kenapa kunyit itu bisa kayak begitu gitu kan? Karena memang selama ini konsep yang kita tekankan atau kita pahami itu ya kebanyakan sifatnya reduksionis gitu kan. Reduksionis itu kita memandang satu unsur yang ada pada tumbuhan yang Allah ciptakan tadi yang rasanya kayak begini, itu Masya Allah akhirnya yang kita lihat itu aja. Dan akhirnya numpuk, katakanlah itu semua berkembang menjadi, saya tidak menyalahkan sistem sih ya, tapi kenyataannya begitu. Spesialisasi yang ada saat ini di kedokteran juga sama, ya. Akhirnya mengkotak-kotakkan manusia, ya, yang padahal semuanya berhubungan dari ujung kepala sampai ujung rambut, ya, ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki, seperti itu. Jadi akhirnya kenapa bisa kayak gitu? Karena reduksionis yang dipahamkan, ya. Kita tahu bahwa contoh mungkin begini, kita bicara tentang mungkin Bapak Ibu yang paham tuh, ada nama obat obat anti hipertensi ya, yang namanya ACE inhibitor. ACE inhibitor tuh yang mungkin Bapak Ibu paham lah, saya cuma tahu sedikit saja, itu ternyata mengubah converting enzim S1 menjadi S2 dihambat sama dia, dibikin namanya ACE inhibitor. ACE inhibitor itu ternyata dalam buku ini saya baca bahwa subhanallah ternyata di sini juga ada ACE inhibitor tuh, gitu loh. Tapi ACE inhibitor yang ada di sini, Bapak sekalian, dia bukan sendirian. Ya ini saya katakan, kita memandang kayak begini, sifatnya holistik. Itu sebabnya, Masya Allah, tabarakallahnya. Saya kasih tahu sedikit, ya. Biar Bapak Ibu mulai merasakan bukan dahsyatnya ini, tapi dahsyatnya yang maha kuasa yang menciptakan ini. Saya itu pernah buat resep, ya. Ada resep yang saya buat itu mandalin ini doang nih. Ini ada kunyit, kemudian ada jeruk nipis, ada serai. Ngandalin resep ini doang, Bapak sekalian, Masya Allah, tabarakallahnya. Kalau Bapak Ibu baca postingan saya sekitar 3 bulan, 4 bulan yang lalu, saya tanya sama ibu-ibu di sana, siapa di sini yang berhasil hamil dengan menerapkan pola-pola yang saya jelaskan di sini, dan apa yang Anda minum? Ternyata banyak yang minum ini, ya ini doang yang ngandalin kayak beginian, itu hamil, Bapak sekalian. Biiznillah, dengan izin Allah pasti. Kenapa? Karena memang kandungan mereka yang luar biasa. Ini saya katakan, saya sering sampaikan, ini spare part-nya kita. Ya, spare part-nya kita tuh untuk hidupnya kayak begini, ini di sini semua. Ya, cuman memang karena kebutuhan, karena demand dan segala macam, akhirnya diambil, diisolasi, yang saya paham begitu gitu kan.
Contoh kalau kita bicara tentang beberapa jenis tanaman-tanaman yang ada saat ini ya, atau mungkin obat-obatan, sebagian juga diekstrak, diambil dari tanaman-tanaman atau tumbuhan. Dari mana? Katakanlah para ahli itu mengenal senyawa tadi, kalau bukan dari apa yang diciptakan, ditumbuhkan Allah di muka bumi. Ini pesan pertamanya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau boleh saya katakan, obatnya mereka itu ada di mana? Di mereka-mereka ini. Ada kunyit, ada lengkuas ya, ada cabai. Subhanallah, Bapak sekalian. Luar biasa. Ya, kalau semakin saya lihat kayak begini, saya katakan, disinilah energinya. Mungkin kita lupa bahwa jeruk ini ketika dia hidup di pohon, masih ada di pohonnya, dia mendapatkan nutrisi dari tanah. Ya. Jadi living substance-nya atau mungkin living food-nya itu yang sekarang banyak orang nggak dapatkan lagi. Dia hidup di pohon, dia mendapat cahaya mataharinya Allah, fotosintesis, segala macam, akhirnya dia matang. Maka dalam jeruk ini ada kehidupan. Itu pesan pentingnya. Dalam jeruk ini ada kehidupan, dalam ini ada kehidupan. Dalam katakanlah jeruk ini, jeruk kuning ini juga ada kehidupan. Kenapa? Masih lengkap di situ protokolnya, atau mungkin masih lengkap di situ komponennya. Ya, ketika mereka dipisahkan, Bapak sekalian, maka mulailah terjadi masalah, gitu kan?